Kediri merupakan salah satu wilayah yang kaya akan sejarah, cerita, maupun tempat-tempat peninggalan kuno. Karena dahulunya Kediri merupakan salah satu wilayah yang pernah menjadi kerajaan terbesar yang ada di Nusantara. Salah satunya adalah peninggalan pendertaan di tempat ini. Pada tahun 2020 silam, diketemukan salah satu pendertaan yang berada di Desa Mrumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Pendertaan ini merupakan salah satu peninggalan dari dua periode, antara periode Kerajaan Kediri dan periode Kerajaan Majapahit. Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Prabu Bameswara dan Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Ratu Tribuana Tunggadewi. Dalam pendertaan ini dipercaya merupakan salah satu tempat sebagai tempat penyembuhan. Seperti apa? Ikuti terus perjalanan saya hari ini. Dan juga buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, cukup beri dukungan dengan cara di like, di komen, di share, dan di subscribe tentunya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe karena subscribe itu gratis. Baik teman-teman, mari kita simak video selengkapnya. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi bersama saya Jerkon Official di kesempatan sore hari ini. Baik teman-teman, di video kali ini kita berada di salah satu tempat, tepatnya kita berada di desa Diki ya. Oh, Desa Mrumbung teman-teman, Kecamatan Kepung. Nah, tepatnya kita berada masih di kawasan lereng Kelut teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menelusuri salah satu tempat di mana pada tahun 2020 lalu dilakukan ekskavasi salah satu peninggalan kuno berupa susunan batu bata kuno ya. Jadi tempat ini sejenis pendertaan teman-teman ya. Nah, untuk lebih jelasnya ikuti terus perjalanan saya hari ini, simak videonya sampai habis ya teman-teman. Dan juga saya buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, cukup beri dukungan dengan cara seperti biasa ya teman-teman. Yo di like, yo di komen, yo di subscribe bagi yang belum subscribe. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga selalu dimudahkan segala urusan, diberi kesejahteraan, dan selalu mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani tentunya. Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, nggak perlu berpanjang lebar, mari kita simak video selengkapnya. Oke teman-teman, video kali ini kita akan menelusuri salah satu peninggalan kuno teman-teman ya. Tepatnya kita berada di salah satu pendertaan penemuan pada tahun 2020 lalu teman-teman. Nah, di tempat ini dipercaya sebagai salah satu tempat sebagai cagar budaya teman-teman ya. Itu ada papan nama, kita tunjukkan, kita dekatkan. Nah, pendertaan Geneng yang berada di Desa Mrumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Struktur cagar budaya pendertaan berbahan bata kuno. Benda cagar budaya Jalatwara Dewi Sintala, Jalatwara dan batu ambang pintu teman-teman. Jadi di sini ditemukan ada pendertaan kuno, terus ada Jalatwara, terus ada simbol Dewi Sintala, terus ada prasasti teman-teman ya. Nah, dikumpulkan menjadi satu di tempat ini teman-teman. Dan juga ada batu dor, pelumpang, dan sebagainya, masih banyak lagi. Nanti kita akan review, nanti kita akan kita akan telusuri teman-teman. Nah, tepatnya kita berada di area persawahan teman-teman, dekat pinggir kali atau di pinggir sungai. Ini saya tunjukkan sungainya teman-teman. Nah, ini sungainya jauh nih teman-teman airnya. Nah, ini teman-teman. Airnya seperti yang teman-teman lihat. Nah, ini dia airnya jernih langsung dari sumber Kelut ya teman-teman ya, mata air yang keluar dari Gunung Kelut teman-teman. Nah, di tempat ini itu memang tidak bisa kita pungkiri ya teman-teman,
karena dahulu kala ini adalah salah satu kawasan di mana pada abad sebelum, kira abad 800-an ya teman-teman, abad 8, abad 9, itu kawasan sini itu sempat menjadi salah satu tempat yang apa ya namanya ya, kalau sekarang itu viral ya teman-teman, karena di tempat inilah banyak sekali ditemukan peninggalan-peninggalan purba, peninggalan-peninggalan era kerajaan di masa lalu teman-teman. Tepatnya di kerajaan apa itu ya, Ratu Sima ya teman-teman kalau nggak salah. Nah, masih dalam apa ya, waktu Empu Sindok kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, ketepatan di tempat ini peninggalan yang ada di tempat ini itu di era dua masa teman-teman. Nah, tepatnya di era kerajaan Kadiri dan di era kerajaan Majapahit teman-teman. Jadi tepatnya di abad 12 di era kerajaan Kediri, tepatnya itu di bawah kepemimpinan Sang Prabu Brameswara, dan di era Majapahit di bawah kepemimpinan Tribuana Tunggadewi teman-teman. Nah, ini dia penampakannya, ada di atas atau ada di depan saya ini teman-teman. Itu penderitaan geneng yang ditemukan pada beberapa tahun yang lalu oleh warga sekitar. Itu yang tadinya warga sekitar ingin membuat kolam lele teman-teman, dan menemukan susunan batu bata kuno, dan akhirnya diteruskan susunan tersebut, dilakukan penggalian dan ternyata muncul seperti itu teman-teman. Nanti kita akan ke sana, sebuah penderitaan daripada kerajaan di masa lalu. Nah, tepat di pintu masuk teman-teman, nah ini teman-teman, tepat di pintu masuk itu ada semacam seperti ini teman-teman, penemuan batu kuno teman-teman ya. Ada dorpel, terus ada prasasti, ada lumpang, batu lumpang. Terus ini teman-teman, ini seperti lingga batu yoni teman-teman ya. Nah, batu yoni yang ada di tempat ini teman-teman. Nah, jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa di tempat ini dahulunya itu memang salah satu tempat yang disakralkan atau menjadi peradaban kuno ya teman-teman, karena benar bukti-bukti penemuan seperti di bawah ini. Nah, ini teman-teman, ini sejenis prasasti. Nah, ini teman-teman, sayang sekali nah ini teman-teman, sayang sekali tulisan guritan-guritannya sudah nggak terlihat teman-teman ya. Tadi nggak bisa terbaca, mungkin karena faktor usia yang tergerus waktu, sehingga tinggal seperti ini teman-teman. Jadi gurit-guritannya samar, nggak jelas teman-teman. Nah, ini ada semacam apa itu guritannya nggak jelas. Ini ada aksara Jawa kuno seperti ini teman-teman ya. Dan ada dorpel ini teman-teman. Nah, ini dorpelnya. Terus batu lumpang di sana. Ini juga batu lumpang, dan ini ada lingga yoni teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, tepat di sebelahnya yang paling unik di tempat ini teman-teman ya, yang paling unik itu ada simbol daripada Dewi Sintala yang sedang menunggangi salah satu hewan, atau kambing atau kuda atau apa teman-teman ya, atau sapi. Nah, di sana teman-teman. Nah, nanti kita akan ke sana, kita akan lihat, kita review tempat ini teman-teman ya. Ini berada di kedalaman kalau kurang lebihnya 3 meter dari jalan teman-teman ya. Nah, itu jalannya di sana, dari atas sana turun 3 meter. Jadi warga sekitar waktu menggali tanah untuk membuat kolam lele itu secara nggak sengaja ya teman-teman, secara nggak sengaja menemukan hal seperti ini teman-teman. Nah ini teman-teman, di depan kita inilah penemuan pada tahun 2020 silam berupa pentirtaan. Nah, pentirtaan ini informasinya di masa lalu itu sebagai air kesucian teman-teman ya, atau bisa dibilang sebagai air penyembuhan. Nah, ini dengan salah satu bukti ada seperti ini teman-teman ya.
yang teman-teman lihat. Nah, nanti kita akan turun ke sana. Sementara kita ada kita view dari atas. Nah, ini teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat. Ini ada sejenis kuali kecil untuk pembakaran dupa. Jadi untuk orang melaksanakan ritual di tempat ini, teman-teman ya. Nah, di tempat ini ditemukan beberapa benda kuno yang sangat antik ya teman-teman. Itu ada 5 jalatwara yang satunya masih berfungsi teman-teman ya. Itu yang sebelah kanan itu masih berfungsi, sudah masih melantur, ada mengeluarkan air. Dan yang keempatnya sudah nggak berfungsi teman-teman ya. Nah yang paling apa itu ya, yang paling menonjol di tempat ini teman-teman. Nah itu teman-teman, nanti kita ke dalam, ayo kita turun. Nah ini jalannya teman-teman, kita turun ke bawah, kita melihat, kita mereview tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu nggih Mbah, permisi, butuhnya nyuwun gambar nih Mbah. Nah menurut informasi orang yang mandi di tempat ini teman-teman, itu akan disembuhkan segala macam penyakitnya teman-teman. Terus mendapatkan keberkahan dan selalu dimudahkan segala urusan. Itu konon katanya seperti itu teman-teman, tergantung kepada kepercayaan teman-teman semua. Nah teman-teman, lah inilah penampakan daripada pentirtaan Dewi Sintala. Itu jalatwara yang masih aktif dengan motif ukir yang khas teman-teman. Saya zoom teman-teman biar teman-teman paham. Ini ya. Nah ini teman-teman. Nah itu jalatwaranya yang di depannya, di atasnya teman-teman. Nah itu di atasnya ada sesaji, ada bunga, terus dupa, dan ada sesajinya yang masih aktif teman-teman ya. Jadi dan juga di dalam airnya itu ada semacam apa itu, ada bunga-bunga bekasnya orang melaksanakan apa itu ritual untuk berusaha untuk mencari sesuatu teman-teman. Nah yang paling unik di tempat ini teman-teman ya, nah itu teman-teman tuh, yang paling unik itu teman-teman. Nah kita zoom. Nah itulah itu adalah jalatwara Dewi Sintala. Nah logo seperti itu atau jalatwara yang seperti itu pada masa itu melambangkan bahwa di tempat inilah atau di tempat itu mempunyai apa yang namanya nilai-nilai spiritual yang sangat tinggi teman-teman. Nah karena pada masa itu dengan simbol jala Dewi Sintala naik hewan seperti itu, gambarnya seperti kuda apa sapi apa wedus ya teman-teman. Saya sih kurang paham, tapi yang jelas seperti itu. Nah itu teman-teman, itu melambangkan kalau bahwa air yang keluar dari panturan itu atau dari jalatwara yang ada simbolnya Dewi Sintala naik hewan atau kuda atau sapi atau jaran teman-teman, itu dipercaya pada masa itu bisa untuk penyembuhan teman-teman ya. Jadi untuk penolak pagebluk, penolak penyakit, dan penolak mara bahaya. Nah, itu diyakini seperti itu teman-teman ya. Jadi simbol daripada atau mitos mitologinya, simbol daripada Dewi Sintala yang naik kuda atau naik jaran atau naik sapi atau naik wedus seperti itu teman-teman. Nah dan diyakini bisa memberikan sesuatu berupa kesembuhan, terus apalagi itu menolak bala dan lain sebagainya, karena diyakini pada masa itu. Nah anehnya pentirtaan ini teman-teman ya, itu di 2 periode teman-teman ya, dari masa kerajaan Kadiri sampai ke masa kerajaan Majapahit ya teman-teman. Dari abad ke-12 sampai ke abad 14, jadi kurang lebihnya 2 abad teman-teman, di masa peralihan antara Majapahit ke Kediri, atau dari kerajaan Kediri ke kerajaan Majapahit teman-teman.
Nah, ini susunan batu batanya masih tertata rapi ini teman-teman ya. Nah, masih kelihatan sekali dengan kondisi airnya yang bersih sekali, bening dan mantap sekali teman-teman. Nah, ini teman-teman seperti yang teman-teman lihat, kondisi airnya ada ikannya teman-teman ya. Ada ikannya yang berenang-renang berduaan ya, bergendak ria teman-teman ikannya. Nah, ini ditemukan pada ada beberapa tahun silam teman-teman ya. Dan di temboknya teman-teman, di temboknya itu ada seperti yang teman-teman lihat, apa itu? Ada logo segitiga dengan kombinasi ukiran atau corak warna segitiga-segitiganya itu dengan tengahnya ada lingkaran seperti itu teman-teman. Nah, itulah simbol-simbol. Saya sendiri juga nggak tahu artinya apa, tapi yang jelas itu adalah hasil karya seniman pada masa itu teman-teman ya. Itu seniman pada masa kerajaan di masa lalu teman-teman. Dan untuk pendertaan ini ya teman-teman, itu menghadap ke mana ini ya teman-teman? Ke utara kalau nggak salah teman-teman ya. Ke utara kayaknya. Soalnya saya bingung di sini teman-teman. Oh, menghadap ke timur teman-teman. Menghadap ke timur. Jadi mataharinya berada di kulon. Terus pintu masuknya itu pintu tangganya seperti ini teman-teman. Nah, ini teman-teman saya sedekahkan. Nah, ini tangga turun ke pendertaannya teman-teman. Nah, ini dari arah barat ke timur yang ada jalat waratnya tiga jenis teman-teman. Nah, itu 3 buah teman-teman ya. Untuk ukuran pendertaan ini kurang lebih ada 3 meter lawan 3 meter teman-teman ya. Tadi 3 meter persagi teman-teman. Pendertaan yang ada di tempat ini teman-teman. Di tempat ini juga nggak jarang pula orang berdatangan ke tempat ini teman-teman untuk sekedar mengalap berkah teman-teman ya. Jadi orang-orang sekitar baik orang lokal maupun dari orang luar wilayah yang berkeyakinan bahwa dengan adanya simbol Dewi Sintala yang berupa jalat warah itu mempunyai keberkahan ya teman-teman, atau bisa dibilang sebagai Dewi Penyembuhan untuk pengertian di masa itu teman-teman. Dewi Sintala teman-teman yang mempunyai apa itu namanya, filosofinya sebagai Dewi Penyembuhan. Nah, berhubung itu berada di sumber air atau di pentirtaan, makanya airnya dimanfaatkan warga untuk sekedar mengalap berkah atau mencari keberkahan dari air yang ada di tempat ini. Oke, baik teman-teman, demikian tadi video yang bisa saya sampaikan. Semoga mengedukasi, menginspirasi, dan memberikan informasi buat teman-teman semua ya. Yang jelas semoga teman-teman terhibur dengan penelusuran saya hari ini, menelusuri salah satu jejak-jejak kuno yang ada di sekitaran Gunung Kelut ya teman-teman. Baik, terima kasih. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan di video kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhiri kalam, wabillahi taufiq walhidayah, warida walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara. Sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman.